Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam surah Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang berada di Roma pada waktu itu, supaya mereka benar-benar mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus, karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan saya percaya juga saudara senang sekali beribadah. Kita beribadah di rumah masing-masing, kita beribadah dimanapun, bahkan kita beribadah di rumah tangga kita. Mungkin ada mesbah keluarga, mungkin ada yang lain yang perlu kita kerjakan, sehingga kita bisa beribadah di dalam gereja. Tetapi saudara kan kasih Tuhan, dari ayat yang pertama ini kita harus belajar ya konsep tentang mana ibadah yang sejati. Yang pertama, mana ibadah yang sejati adalah ibadah totalitas, ya, yaitu ibadah yang menyeluruh ya, aspek kehidupan kita, yaitu kita berikan kepada Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, bahwa kita harus benar-benar mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat mempersembahkan di sini adalah diterjemahkan dari bahasa asing adalah menyembahkan. Bahkan kalau kita melihat ibadah yang sejati adalah ketika kita aktif mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin selama ini, loh, gimana kalau saya sering beribadah kepada Tuhan? Gimana kalau saya sibuk pindah dari gereja ini setiap hari Minggu, ke gereja yang lain pindah lagi, ke gereja yang lain siang pindah lagi, sampai malam. Apakah itu bukan ibadah yang sejati? Saya mau katakan ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, saudara akan kasih Tuhan. Yang kedua, makna ibadah yang sejati adalah yaitu ibadah yang kudus. Bukan juga hanya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, tetapi juga Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang berada di Roma supaya mereka mengorbankan tubuh mereka, supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Berarti di sini Paulus menekankan bahwa setiap yang kita lakukan, ketika kita melakukan ibadah yang sejati, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini. Kita menghadap Tuhan dengan kekudusan, kita menghadap Tuhan dengan kesucian. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kalau kita contohnya baru kita melayani pekerjaan Tuhan, baru kita mabok. Mabok lagi. Ya, pagi-pagi mabok, siang-siang mabok, malam-malam. Itu bukan mempersembahkan. Sore datang ke gereja, mau beribadah kepada Tuhan, masih teler, baru pakai narkoba contohnya, baru pakai sabu-sabu contohnya, datang ke gereja menyembah jika gereja. Saudaraku, sia-sia. Bukan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus itu. Ya, bukan. Ya, tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadah yang sejati. Makanya kalau beribadah kepada Tuhan, kalau melayani Tuhan, persiapkan diri, bos. Ya. Persiapkan diri. Ya, supaya pelayanan kita tidak sia-sia, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan sehingga menjadi ibadah yang sejati. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, makna ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah.
Di sini Paulus menekankan bukan hanya hidup kita yang kudus, ya, tetapi ibadah kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Ya, berarti kalau saya lihat di sini, berkenan di sini adalah menyenangkan Allah. Ya, menyenangkan Allah. Berarti ketika kita beribadah, kita harus menyenangkan Allah. Allah yang disenangkan di dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita ibadah selama ini, kalau kita beribadah hanya secepatnya aja. Kita datang ibadah terlambat, ya, baru mau firman, baru kita beribadah kepada Tuhan. Kita pulang ibadah sebelum doa berkat. Apakah itu menyenangkan Allah? Saya mau katakan tidak. Menyenangkan Allah itu dia mempersiapkan diri, ya. Dia benar-benar senangkan hati Tuhan, sehingga ibadahnya benar-benar Tuhan akan berkenan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Allah, kita tidak pernah memuliakan diri kita. Ketika kita memuliakan Allah, kita tidak pernah membanggakan diri kita. Ketika kita memuliakan Allah, tidak pernah kita membanggakan kehebatan kita, jabatan kita, apa yang kita miliki, apapun fasilitas, apapun dia saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kitalah menyenangkan Allah dalam segala hal. Inilah kesalahan selama ini. Makanya saya mau ingatkan kepada kita, di dalam kita menyenangkan Allah, ketika kita beribadah yang sejati bukan mencari keuntungan, tetapi kita harus menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari, mungkin selama ini kita salah kaprah melakukan ibadah yang sejati, tetapi hari ini saya ingatkan kepada kita, mari kita belajar bersama. Yang pertama tadi, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu kita harus apa saudara dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita harus beribadah secara totalitas. Kita harus mempersembahkan tubuh kita, dan kita juga harus menyenangkan hati Allah. Saya sangat percaya ketika kita mengerjakan ketiga perkara ini, saya percaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.